Sistem Informasi Universitas Terbuka. Yang kami hormati narasumber luar biasa kita pada malam hari ini, Saudara Muhammad Rian Maulana Eskom, selaku alumni berprestasi program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Serta yang kami banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa dan peserta seminar online di Impact Series 1 pada malam hari ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini, Jumat 12 Juni 2026, untuk mengikuti rangkaian acara Impact Seri 1 Road to Success dengan tema Dapatkan Tips Studi Lanjut, Beasiswa, dan Pengembangan Karir dari Alumni Sistem Informasi Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Ihsan Alfarisi yang akan bertindak sebagai Master of Ceremony atau pembawa acara yang akan memandu jalannya acara ini hingga akhir nanti. Hadirin yang kami hormati, agar acara kita pada malam hari ini mendapatkan kelancaran, keberkahan, serta memberikan manfaat yang luas bagi kita semua, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki agenda berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka, sekaligus membuka acara kita pada malam hari ini. Kepada yang kami hormati, Ibu Dr. Anda Dewi Astuti Apriani MKOM, waktu dan layar kami persilahkan. Ibu mohon maaf suaranya. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Ibu. Sekarang terdengar? Terdengar, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen program studi Sistem Informasi, yang saya banggakan alumni inspiratif Prodi Sistem Informasi yang telah berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi hingga jenjang doktoral, Muhammad Rian Maulana Eskom atau biasa saya panggil Mas Rian, serta seluruh mahasiswa program studi Sistem Informasi yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kita menjalankan suatu kegiatan yang menurut saya sangat penting, yaitu Inspiring Mentorship, Professional Advancement, Career and Technology Sharing for Sistem Informasi Universitas Terbuka atau IMPACT. Terima kasih kepada Bu Maya yang telah memberikan judul kegiatan ini ya. Kegiatan ini merupakan momentum perdana sebagai wadah kolaboratif bagi para alumni untuk mentransfer pengetahuan dan pengalaman kepada adik-adik tingkatnya. Pada kesempatan kali ini, fokus pembahasan kita akan menitik beratkan pada strategi dan urgensi meraih beasiswa guna melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Rian yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan studinya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada dosen program studi Sistem Informasi dan adik-adik mahasiswa atas terselenggaranya kegiatan ini.
Kehadiran adik-adik semua pada malam hari ini adalah manifestasi nyata bahwa ikatan kekeluargaan dan komitmen memajukan alma mater prodi Siswa Informasi tetap kokoh melampaui batas jarak, ruang, dan waktu. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, seperti kita lihat dan rasakan, dunia teknologi informasi sekarang ini berkembang secara eksponensial. Gelar sarjana yang akan adik-adik raih nantinya merupakan modal dan fondasi yang kokoh. Meskipun demikian, mengakselerasi pendidikan ke jenjang magister hingga doktoral akan membuka cakrawala peluang yang lebih luas, baik dalam ranah akademis, riset, hingga industri global. Kita menyadari bahwa banyak mahasiswa yang memiliki aspirasi besar untuk melanjutkan studi, namun kerap kali mengalami hambatan baik berupa keterbatasan finansial maupun minimnya pemahaman mengenai roadmap roadmap perburuan beasiswa. Oleh karena itu, forum ini hadir sebagai jembatan untuk mengurai permasalahan tersebut. Malam ini kita akan bedah secara komprehensif mulai dari rekam jejak perjuangan, taktik menyusun esai atau proposal riset yang distinktif, teknik menghadapi wawancara, hingga adaptasi culture di lingkungan akademik yang baru. Ingat ya adik-adik, Mas Rian ini dulu juga pernah berada di posisi yang sama dengan adik-adik. Mas Rian juga mempelajari modul, mengikuti tutorial, menghadapi tutor yang mungkin kurang kooperatif, mengerjakan tugas dan ujian yang sama. Jika Mas Rian mampu menembus beasiswa bergengsi, tidak ada alasan bagi adik-adik semua untuk tidak bisa mencapainya. Oleh sebab itu, gunakan kesempatan malam ini dengan baik, gali informasi sedalam-dalamnya dari Mas Rian, jangan malu dan ragu mengajukan pertanyaan, jadikan capaian Mas Rian ini sebagai katalisator untuk membakar ambisi belajar dan memperluas ruang mimpi adik-adik agar dapat menjadi talenta digital yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Akhir kata, dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini bisa dimulai dan saya serahkan kembali kepada MC Mas Ihsan Alfarisi dan moderator Mbak Aninda Sapitri. Semoga ikhtiar kita malam ini mendatangkan keberkahan, kebermanfaatan yang berkelanjutan bagi masa depan kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dwi Astuti Apriani Mkom atas sambutan hangat dan motivasi yang telah diberikan untuk kita semua. Nah, sebelum kita melangkah ke acara inti, mohon kesediaan Bapak Ibu, narasumber, serta seluruh peserta untuk mengaktifkan fitur kamera terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Nah, untuk tim dokumentasi, boleh dipandu ya. Oke, terima kasih ya. Hadirin yang kami hormati, kini saatnya kita memasuki sesi yang paling dinantikan, yaitu penyampaian materi oleh alumni kita. Sesi materi dan diskusi ini nantinya akan dipandu secara langsung oleh rekan kita selaku moderator, yaitu Kak Aninda Sapitri, mahasiswa program studi Sistem Informasi dari UT Daerah Bogor semester 6. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan jalannya sesi materi dan diskusi ini kepada Kak Anida Sapitri. Waktu dan layar saya persilakan, Kak Anida. Iya, terima kasih kepada Kak Ihsan Alfarisi selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dwi Astuti
Alfrizani, MKom, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka, kepada Bapak Ibu dosen Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka, dan narasumber yang telah hadir, Mas Muhammad Rian Maulana Eskom, serta teman-teman yang bisa berkumpul hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya teman-teman. Di sini kita bisa kumpul kembali untuk kegiatan Impact Seri 1 Road to Sukses Belajar dari Jejak Alumni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aninda Sapitri, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka, UPBJJ Bogor, yang pada malam ini akan bertugas sebagai moderator. Semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan, inspirasi, dan motivasi pada kita semua dalam merencanakan perjalanan akademik maupun karir ke depan. Amin. Oke, di sini selanjutnya akan ada profil narasumber nih yang sudah hadir juga di sini ada Kak Muhammad Rian Maulana, bisa ikut hadir. Halo Kak Rian, Mas Rian. Sudah terdengar suara Halo, saya? terdengar suara saya Mbak Anin? Iya, gimana kabarnya nih Mas Rian? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat Mbak. Alhamdulillah. Semoga teman-teman di sini juga dengan keadaan sehat walafiat, begitupun dengan Bapak Ibu dosen yang telah hadir. Oke, gimana nih Mas Rian malam ini? Sudah siap ya menyampaikan materi kepada teman-teman di sini? Siap Mbak Anin. Iya. Di sini malam ini kita akan belajar bareng nih dari satu alumni terbaik program studi informasi, yaitu dari Universitas Terbuka. Beliau ini merupakan salah satu alumni berprestasi berhasil meraih beasiswa Fast Track S2 dan S3 PMDSU batch batch 9 tahun 2025. Begitu ya Mas Rian ya? Betul Mbak Anin. Iya, di sini. Mari kita sambut secara langsung narasumber kita kepada Mas Rian. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anin untuk waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Dwi Astuti Apriyani, MKom, selaku Kaprodi dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka, Bapak dan Ibu dosen dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka, juga rekan-rekan yang sudah bergabung pada kegiatan malam hari ini. Eh, Perkenalkan, saya Muhammad Rian Maulana. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Anin sebelumnya terkait dengan pembicara pada malam hari ini. Saya mohon izin untuk memberikan paparan singkat terkait dengan bagaimana cara tips gitu ya untuk mendapatkan beasiswa di jenjang magister dan doktor. Saya coba untuk share screen ya Bapak Ibu. Atau mungkin Mas Ihsan boleh bisa bantu untuk share screen-nya Mas. Eh, boleh Kak, sebentar ya. Baik, terima kasih Mas Ihsan sudah dibantu untuk share screen. Baik rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada kesempatan malam ini, terima kasih saya ucapkan. Bismillah, saya mulai untuk membuka acara terkait dengan Inspiring Mentorship, Professional Advancement, Career, and Technology, atau kita singkat IMPACT untuk SIUT series yang pertama. Saya Muhammad Rian Maulana, penerima beasiswa Fast Track S2 dan S3, program Joint Degree antara UNY dengan TUD dari Jerman. Kemudian next, Mas Ihsan. Baik, tadi sudah disinggung terkait dengan profil singkat saya. Saya menempuh studi jenjang sarjana di Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka, di prodi yang sama dengan rekan-rekan mahasiswa sekalian, rekan-rekan alumni sekalian. Kemudian saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi jenjang magister dan doktor secara terintegrasi di program studi
di program studi pendidikan teknologi dan kejuruan di Universitas Negeri Yogyakarta dan secara joint degree di TUD di Jerman. Melalui beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul PMDSU, Fast Track S2 S3 dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2025. Kemudian publikasi saya selama menempuh studi saat ini sudah memiliki 30 publikasi artikel ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 sampai Q4, kemudian ada juga di jurnal Sinta 1 sampai 4, dan di jurnal nasional internasional lainnya. Selama menempuh jenjang studi S1, saya terpilih sebagai Mawapres Utama 1 UT 2023 dan 2024. Kemudian di Universitas Negeri Yogyakarta saat ini saya juga baru saja kemarin beberapa bulan yang lalu saya terpilih juga sebagai mahasiswa berprestasi di jenjang pasca sarjana di Prodi Pendidikan Teknologi Kejuruan Universitas Negeri Yogyakarta. Bidang minat riset saya antara lain di bidang sistem informasi, AI, data mining, machine learning, dan pendidikan vokasional. Bisa dilanjut, Mas Ihsan? Baik, berikut merupakan profil dari Google Scholar dan Scopus saya. Kemudian lanjut, Mas Ihsan. Berikut merupakan roadmap atau perjalanan selama saya menempuh pendidikan di UT di S1 hingga saat ini, dari mulai kuliah, bekerja, juga berprestasi begitu ya. Dimulai dari tahun 2018, saya saat itu melakukan magang di jenjang SMK sebagai staf IT di PT DS Manufacturing Indonesia. Kemudian tahun 2020 saya mulai masuk ke UT di Prodi Sistem Informasi. Saat itu sambil bekerja juga. Kemudian di tahun 2022 dan 2024 saya lolos meraih pendanaan 3 tahun dari Belmawa Dikti, kemudian menerima pendanaan penelitian selama 2 tahun periode penelitian dari LPPM UT. Kemudian di tahun 2023 saya dinobatkan sebagai Mapres 1 UT melalui pemilihan seleksi mahasiswa berprestasi atau Pilmapres di jenjang sarjana. Kemudian di tahun 2003 dan 2000 sampai 2025 saya bekerja sebagai auditor di kantor pelayanan pajak saat itu. Kemudian di 2024 saya lulus jenjang program sarjana di Prodi Sistem Informasi UT. Kemudian setelah lulus dari UT, Prodi SI UT, saya mulai untuk persiapan gitu ya, persiapan untuk mengikuti pendaftaran beasiswa PMDSU. Kemudian dinyatakan lolos beasiswa PMDSU di tahun 2025, dan saat ini 2026 saya sudah menempuh pendidikan S2 semester 2 di UNY. Next, Mas Ihsan. Baik, kemudian kita mulai beranjak ke pembahasan terkait dengan apa itu PMDSU begitu ya. PMDSU itu merupakan singkatan dari pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Secara singkat atau secara sederhana, PMDSU ini merupakan program beasiswa untuk atau para sarjana unggul yang ingin menempuh pendidikan atau jenjang magister dan doktor secara terintegrasi, secara berkelanjutan begitu, lebih cepat dan orientasinya berbasis riset. Jadi S2 dan S3-nya nanti by riset. Mahasiswa penerima PMDSU nanti akan dibina oleh promotor dengan rekan jejak akademik ya, dengan penelitian yang kuat agar nantinya mampu berkembang menjadi dokter muda yang siap berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional. Alur program PMDSU bisa dilihat pada gambar berikut. Dari para sarjana unggul nanti akan masuk ke jenjang S2 Magister Terintegrasi dengan S3-nya. Di S2 dan S3 ini nanti berbasis riset di bawah naungan atau bimbingan promotor terpilih oleh Kementerian Dikti-Saintek dengan target percepatan 48 bulan atau 4 tahun. Pada dasarnya ada 4 inti dalam PMDSU itu. Yang pertama ada percepatan studi. Jenjang magister umumnya itu di apa namanya dikerjakan begitu ya
selama 4 semester, 3-4 semester atau 2 tahun. Kemudian jenjang doktor itu bisa di 3-4 tahun. Akan tetapi dalam program PMDS ini S2 dan S3-nya secara terintegrasi diringkas dalam waktu 4 tahun. Kemudian risetnya sudah masuk jenjang riset gitu sejak awal melalui ekosistem penelitian yang dikembangkan oleh promotor. Jadi nanti mahasiswa penerima PMDSU akan masuk ke payung penelitian para profesor yang terpilih. Kemudian dibimbing oleh promotor yang kuat, dibimbing oleh akademisi, oleh para profesor dengan rekam jejak riset yang unggul. Kemudian pada akhirnya nanti akan bermuara untuk menyiapkan lulusan atau doktor-doktor muda, calon akademisi masa depan. Bisa lanjut, Mas Ihsan? Baik, yang pertama, tujuan dari mengapa PMDSU ini diselenggarakan. Yang pertama untuk mendidik para sarjana unggul untuk memperkuat kelembagaan jenjang pasca sarjana, kemudian untuk meningkatkan publikasi internasional, karya ilmiah, dan karya monumental. Kemudian yang ketiga untuk meningkatkan kualitas SDM pendidikan tinggi Indonesia, dan yang terakhir untuk memperluas dan memperkuat kerjasama internasional. Sasaran dari beasiswa PMDSU ini ada 4. Yang pertama untuk mendorong percepatan atau laju pertumbuhan dokter di Indonesia. Kemudian untuk memperbanyak jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi, terindeks Scopus dan Web of Science. Kemudian yang ketiga untuk menghasilkan invensi dan inovasi nasional di bidang iptek. Kemudian yang terakhir untuk meningkatkan jumlah kerjasama internasional. Karakteristik dari beasiswa PMDSU ini ada 4. Yang pertama komponen pembiayaannya mengikuti standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh Direktorat Sumber Daya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kemudian yang kedua tidak diberikan kepada penerima beasiswa lain atau double funding. Jadi satu mahasiswa PMDSU hanya boleh menerima satu jenis atau satu macam beasiswa, tidak boleh mengikuti program beasiswa yang lain. Kemudian yang ketiga diberikan kepada mahasiswa yang mulai melakukan perkuliahan di semester 2006-2027, dan indikator utamanya terletak pada publikasi, kerjasama internasional, juga kelembagaan di jenjang pasca sarjana. Boleh next, Mas Ihsan. Kita masuk ke luaran dari program beasiswa PMDSU, target capaian akademik apa saja begitu ya. Jadi yang pertama diminta oleh dari Kementerian Dikti Saintek itu menghasilkan 2 publikasi internasional di jurnal bereputasi di Scopus atau WOS. Luaran minimal untuk bidang akademik umum itu ada 2. Kemudian mahasiswa PMDSU harus menjadi first author pada publikasi tersebut. Kemudian mampu menjadi indikator produktivitas riset selama studi doktor. Kemudian untuk jenjang, maksud saya untuk program seni dan budaya, untuk mahasiswa PMDSU di jenjang seni dan budaya itu harus menghasilkan publikasi atau karya monumental berupa minimal 2 publikasi juga sama. Kemudian mampu menciptakan karya monumental, satu karya monumental bertaraf internasional. Karya tersebut dibuktikan melalui katalog atau bukti yang setara lainnya. Kemudian untuk PMDSU terapan di tahun ini di batch 2026 ini ada inovasi baru dari PMDSU, ada PMDSU terapan. Ini inovasi berbasis riset terapan, begitu orientasinya terletak pada pemecahan masalah berbasis industri atau dunia kerja. Kemudian luarannya sama, ada 2 publikasi internasional, tapi ada luaran implementatif berupa prototipe, produk, sistem, model, teknologi tepat guna, dan lain-lain. Kemudian untuk pengakuan pendanaan gitu ya, itu setiap publikasi ilmiah dicantumkan, harus mencantumkan pengakuan ucapan terima kasih gitu kepada Ditjen Dikti atas pendanaan riset program PMDSU. Boleh next, Mas Ihsan? Baik, kita masuk ke kriteria penerima beasiswa PMDSU begitu ya. PMDSU tahun ini di batch ini ada PMDSU reguler dan PMDSU terapan. Kualifikasi awalnya itu sarjana unggul yang lulus di tahun 2025 dan 2026, yang lulus tepat waktu maksimal 8 semester, memiliki gelar sarjana atau sarjana terapan, kemudian bukan berstatus sebagai mahasiswa pasca sarjana atau belum pernah menempuh jenjang S2 atau S3, kemudian merupakan warga negara Indonesia. Ada dua jalur yang dibuka di batch ini, ada PMDSU reguler. Ini untuk fokus kepada lulusan-lulusan sarjana,
Kemudian sarjana ini memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing di jenjang S1. Kemudian hanya boleh memilih satu perguruan tinggi penyelenggara dan satu promotor. Sementara untuk PMDSU terapan ini dikhususkan untuk para sarjana terapan dari jenjang vokasi atau perguruan tinggi vokasi lainnya, sama harus memperoleh rekomendasi dari pembimbing sarjana terapan, hanya boleh memilih satu perguruan tinggi vokasi dan satu orang promotor. Kemudian ada ambang batas IPK, nilai IPK berdasarkan akreditasi. Apabila akreditasi perguruan tinggi atau prodi asal dari calon pelamar merupakan A atau unggul, itu minimal IPK-nya lebih dari sama dengan 3,25. Prodi Sistem Informasi UT saat ini akreditasinya ada di baik sekali, nggih. Kemudian berarti rekan-rekan ambang batas minimal IPK-nya ada di rentang lebih dari 3,5. Kemudian ketentuan lanjutannya tidak berusia kurang dari atau sama dengan 25 tahun, berarti maksimalnya itu berusia 25 tahun pada 31 Desember tahun ini. Untuk profesi itu ada kurang dari sama dengan 27 tahun, sementara untuk terapan sama dengan reguler. Kemudian kriteria yang berikutnya tidak sedang menerima beasiswa lain, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika. Ini dibuktikan oleh surat yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau lembaga institusi kesehatan yang mengeluarkan tentang itu. Kemudian bersedia untuk mengikuti studi pasca sarjana selama kurang dari 4 tahun, kurang dari sama dengan 4 tahun. Kemudian menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa bersedia untuk mengikuti program PMDSU. Kemudian yang keempat, itu tidak melakukan ikatan kontrak kerja selama menerima beasiswa. Jadi rekan-rekan nanti apabila dinyatakan diterima sebagai mahasiswa PMDSU, tidak boleh ada ikatan kontrak kerja selama masa studi berlangsung. Dan yang terakhir, hanya boleh mendaftar pada satu kampus, pada satu perguruan tinggi, dan satu promotor saja. Boleh lanjut, Mas Ihsan? Baik, ada 5 tahapan secara umum dari program beasiswa PMDSU ini. Jadi yang pertama kita perlu menilai kelayakan dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dinilai dari ambang batas IPK tadi, nilai IPK, kemudian nilai IPK tadi kan ditentukan oleh akreditasi ya. Apabila akreditasinya A, unggul, baik sekali, baik atau lain-lain, itu nanti akan berpengaruh juga terhadap nilai batas IPK yang dibutuhkan. Kemudian usianya tidak lebih dari 25 tahun pada akhir tahun ini. Kemudian belum berstatus sebagai mahasiswa pasca sarjana, baik di program magister maupun doktor, berstatus sebagai WNI dan tidak memiliki double funding beasiswa lainnya. Kemudian dokumen yang dipersyaratkan, yang pertama ada ijazah atau transkrip nilai di jenjang S1. Kalau rekan-rekan mungkin ada yang baru lulus di tahun ini, di tahun 2006, mungkin belum keluar ijazahnya, itu boleh menggunakan surat keterangan lulus begitu ya, untuk mendaftar di beasiswa PMDSU ini, karena kemarin diperbolehkan seperti itu. Kemudian kartu tanda penduduk, ada surat sehat, surat yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan terkait dari rumah sakit umum daerah atau lain-lainnya. Kemudian rekomendasi dari dosen pembimbing S1, kemudian ada surat pernyataan yang harus ditandatangani. Kemudian yang ketiga, itu rekan-rekan harus memiliki kecocokan riset dengan promotor, dengan pembimbing di S2 dan S3-nya nanti. Nanti S2 dan S3-nya satu promotor, satu pembimbing saja gitu. Dari S2 itu sudah harus memilih satu dosen promotor. Nanti rekan-rekan mencoba untuk menghubungi beliau, menghubungi promotor. Saat ini di WPMDSU sudah dibuka daftar promotor siapa saja yang eligible untuk dilamar gitu ya, dihubungi oleh rekan-rekan untuk mendaftar. Rekan-rekan nanti bisa melihat bidang minat risetnya. Misalkan kayak saya di minat riset machine learning atau AI, nanti rekan-rekan bisa cari promotor-promotor di perguruan tinggi lain yang memiliki bidang minat riset yang sama dengan bidang minat riset dari rekan-rekan sekalian begitu. Kemudian rekan-rekan nanti akan diminta, bukan diminta tapi harus begitu ya, harus untuk menghubungi promotor tersebut, apakah beliau itu bersedia untuk membimbing, untuk bersedia untuk menjadi promotor rekan-rekan selama studi S2 dan S3. Nah, kalau misalkan beliau beliau bersedia untuk menjadi promotor, nanti rekan-rekan boleh baru bisa mendaftar di
portal PMDSU. Nah, kemudian dari seleksi akademiknya nanti akan ada seleksi kampus. Misalkan kalau saya kemarin hubungi alurnya, saya menghubungi promotor terlebih dahulu. Kalau bisa promotornya sudah oke, sudah selesai bahwa beliau akan bersedia begitu membimbing saya pada program S2 dan S3 itu, kemudian saya masuk ke seleksi kampusnya. Nanti karena saya di UNI, berarti saya perlu mengikuti seleksi masuk di program pasca sarjana UNY begitu. Mungkin nanti ada persyaratan administratif lainnya yang perlu apa namanya diperlukan gitu dipenuhi, seperti TOEFL, skor TPA dan lain-lain. Mungkin ada SI motivasi, juga ada kesiapan riset yang dibutuhkan saat mendaftar di program studi tujuan. Kemudian yang terakhir, penetapan dilakukan oleh Dirjen Dikti, ada verifikasi pleno dari usulan kampus tersebut, dan yang terakhir ditutup dengan pengumuman penerima beasiswa PMDSU. Boleh lanjut, Mas Ihsan? Baik, sebelum rekan-rekan mendaftar di PMDSU begitu ya, ada beberapa yang perlu dipenuhi, yang perlu dibenahi. Yang pertama ada transkrip dan ijazah yang harus yang dipersyaratkan oleh beasiswa. Pastikan nama, NIM, tanggal lahir, dan ada legalisasinya itu sudah sesuai, sudah siap. Begitu kemudian rekan-rekan juga perlu menyiapkan CV akademik. CV akademik ini berupa terkait dengan bukti-bukti apa saja terkait akademiknya dari rekan-rekan. Kemudian yang ketiga itu perlu membuat rencana riset atau sinopsis penelitian begitu ya, untuk jenjang S2 dan S3-nya akan meriset apa, akan penelitiannya terkait apa. Kemudian yang keempat itu memiliki rekomendasi dari dosen pembimbing di S1. Mungkin nanti Bapak Ibu dosen bisa membantu rekan-rekan mahasiswa yang lain untuk memperoleh surat rekomendasi ini. Eh, karena surat rekomendasi ini diperlukan untuk mendaftar di portal beasiswa PMDSU. Kemudian yang terakhir, rekan-rekan perlu membuat portofolio digital yang memuat sertifikat, kemudian bukti-bukti publikasi atau bukti riset, atau sudah pernah mengikuti kegiatan penelitian dan lain-lain gitu. Boleh lanjut, Mas Ihsan? Saya menyebut ada 3P gitu ya, ada prestasi, publikasi, dan promotor. Jadi yang penting dari ketiga ini penting pada beasiswa PMDSU gitu, karena para calon doktor muda itu diminta atau dituntut untuk memiliki prestasi, untuk menghasilkan prestasi. Prestasinya bukan hanya juara, termasuk juga hibah, menerima dana hibah, dana penelitian, dana proyek, atau rekan-rekan yang sudah pernah punya proyek sebelumnya dengan dosen atau dengan kegiatan penelitian yang lain, atau memiliki sertifikat-sertifikat penungging, juga berkontribusi terhadap PKM gitu ya, pengabdian kepada masyarakat, itu bisa dimasukkan juga dalam portofolio rekan-rekan. Kemudian yang kedua itu memiliki publikasi di jurnal nasional dan internasional. Ini yang mensyaratkan atau menyatakan bahwa rekan-rekan mampu atau memiliki kemampuan berpikir ilmiah, kemampuan menulis gitu ya. Kemudian yang terakhir promotornya harus sesuai dengan topik riset dari rekan-rekan. Kemudian rekan-rekan juga mampu menjalin komunikasi akademik yang baik dengan promotor tersebut. Kemudian rekan-rekan memiliki kesiapan untuk menjadi bagian dari kelompok riset promotor tersebut. Karena biasanya tiap profesor di tiap universitas atau di tiap perguruan tinggi itu pasti memiliki payung penelitian tersendiri. Itu payung besar penelitiannya. Nanti rekan-rekan akan masuk ke payung besar penelitian profesor tersebut. Jadi rekan-rekan harus atau perlu siap untuk menjadi bagian dari kelompok riset kecil tersebut. Kalau menurut saya kuatkan salah satu, kemudian sambungkan ketiganya begitu ya. Lalu ceritakan dalam narasi yang terukur saat rekan-rekan nanti diwawancarai oleh promotor dan pihak dari PMDSU. Boleh lanjut, Mas Ihsan? Kita masuk ke tips strategi lolos beasiswa PMDSU. Ini menurut saya ada 6, 6 tips gitu ya, 6 poin. Jadi yang pertama ada kita perlu menjaga IPK sejak semester 1 ya rekan-rekan, karena IPK ini adalah tiket masuk utama bagi para calon pelamar beasiswa PMDSU, karena target minimal tadi kan 3,5, itu idealnya di atas 3,8. Kalau misalkan rekan-rekan kurang atau ada di luar dari rentang ini, itu mungkin agak
susah karena yang pertama dinilai itu adalah IPK-nya. Kalau misalkan IPK-nya tidak memenuhi, nanti akan dinyatakan tidak eligible begitu dalam proses seleksi PMDSU. Kemudian yang kedua, membangun rekam jejak akademik yang baik rekan-rekan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sudah melaksanakan penelitian, sudah melaksanakan PKM, itu dipublikasikan di jurnal nasional maupun di jurnal internasional agar nanti rekan-rekan memiliki rekam jejak akademik atau portofolio yang baik, yang bagus, karena di PMDSU yang ditekankan memang publikasi di risetnya, kemudian sudah pernah riset belum, sudah pernah publikasi di jurnal internasional bereputasi atau belum gitu. Itu biasanya akan ditanyakan oleh promotor kesiapan dari kesiapan studi begitu ya, dari para calon penerima beasiswa PMDSU, karena studi S2 dan S3 secara bersamaan itu tidak mudah. Jadi memang di awal sudah ditekankan sudah pernah memiliki rekam jejak akademik atau portofolio riset atau belum begitu. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan juga perlu memilih promotor yang tepat, karena biasanya memang ada bias ya rekan-rekan, ada apa namanya, karena kan sifat beasiswanya kita menghubungi promotor begitu ya, menanyakan kesediaan beliau apakah berkenan untuk membimbing kita dalam program PMDSU ini selama 4 tahun atau tidak gitu. Nah, ini memang beberapa profesor seperti yang kita tahu begitu ya, beliau kan memang sulit untuk diajak berkomunikasi gitu karena kesibukan dan lain-lain. Jadi memang rekan-rekan perlu memilih promotor yang tepat sejak awal, yang memang kooperatif, yang memang bisa diajak berkomunikasi yang baik itu dari awal. Memang sudah menyatakan kesediaan akan membimbing rekan-rekan dalam studi 4 tahun di jenjang S2 dan S3 tersebut. Kemudian perlu memperhatikan juga bidang ilmu, produktivitasnya terkait dengan misal di tahun ini, di beberapa tahun terakhir itu produktivitas beliau seperti apa dalam menghasilkan rekam jejak publikasi di Scopus dan lain-lain. Kemudian ada kecocokan topik penelitian. Jadi antara topik S2 dan S3, tesis dan disertasinya rekan-rekan itu harus sesuai dengan bidang ketekunan itu bidang minat riset dari promotor tersebut begitu ya. Kemudian yang keempat itu perlu menyiapkan proposal riset atau rencana studi begitu ya. Ada beberapa yang bilang rencana studi atau proposal mini riset, macam-macam. Tapi pada dasarnya proposal tersebut atau rencana tersebut itu harus menunjukkan gap penelitian atau research gap yang jelas dan memiliki kontribusi yang signifikan atau kontribusi yang dapat diukur begitu ya, keberadaannya begitu dari riset-riset rekan-rekan. Biasanya rencana riset itu memuat apa saja yang akan diteliti begitu di jenjang S2, di jenjang S3, kemudian bagaimana metode yang digunakan, kemudian ada kajian teori apa yang sudah dikaji begitu, teori-teori seperti apa, kemudian nanti bagaimana cara rekan-rekan untuk menyelesaikan disertasi, tesis dan disertasinya tersebut dalam waktu 4 tahun. Kemudian yang kelima, menguasai bahasa Inggris secara baik, secara fasih, secara baik, aktif begitu ya. Publikasi di internasional dan program joint degree itu membutuhkan komunikasi bahasa Inggris yang baik, karena pada saat saya wawancara dengan promotor saya di UNY itu menggunakan bahasa Inggris full. eh, Pertanyaannya diajukan, kami bertanya jawab begitu ya. Itu menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Karena memang saya join degree dengan perguruan tinggi negeri di Jerman, jadi bahasa Inggris itu merupakan hal yang mutlak, hal yang wajib untuk saya kuasai begitu. Begitu juga dengan rekan-rekan. Kemudian yang terakhir, mampu memiliki manajemen waktu yang konsisten gitu ya, bisa manajemen waktu secara baik, juga konsisten antara kuliah, antara riset begitu. Karena studi ini sangat cepat, 4 tahun gitu. Normalnya seseorang menempuh S2 dan S3 itu bisa 5 atau 6 tahun. Tapi rekan-rekan nanti diminta untuk menyelesaikan itu selama 4 tahun. Jadi memang perlu manajemen waktu yang baik, perlu konsistensi antara keselarasan antara keduanya begitu. Boleh lanjut Mas Ihsan? Baik, pesan dari saya untuk rekan-rekan yang hadir pada webinar malam ini itu yang pertama, jangan tunggu untuk sempurna begitu ya. Kita bisa kerja di mana aja begitu. Kita bisa berprestasi di mana aja, di forum apa saja begitu. Kita bisa memulai itu mulai dari sekarang begitu. Kemudian
Yang kedua, jadikan riset itu sebagai investasi gitu ya. Karena setiap publikasi itu akan membangun kredibilitas yang sulit gitu untuk ditandingi hanya dengan nilai gitu. Karena memang yang dilihat oleh promotor, yang dilihat oleh kementerian itu risetnya begitu, kecocokan riset antara rekan-rekan dan promotor, kemudian background riset rekan-rekan itu seperti apa, misal dari S1 sudah mempublikasikan di jurnal apa, sudah pernah memiliki grant atau apa namanya pendanaan gitu ya, pendanaan penelitian bagaimana dan lain-lain gitu. Kemudian eh mampu berpikir secara global gitu ya, antara UT, UNY juga di Dresden itu perguruan tinggi ketiga perguruan tinggi saya saat ini itu pendidikan tidak mengenal batasan geografi ya rekan-rekan. Karena kita mengenal ya di UT juga kan kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja begitu. Kemudian yang terakhir itu bangun jejaring atau relasi yang baik, yang kuat gitu antara promotor, antara rekan-rekan sesama peneliti, juga antara dengan alumni karena aset karir ini merupakan aset yang paling berharga begitu ya dalam hidup seseorang begitu. Jika kita bersungguh-sungguh itu nggak ada yang nggak mungkin ya rekan-rekan itu antara kuliah, kerja, riset itu semuanya bisa berjalan beriringan. Lanjut Mas Isan. Baik, terima kasih atas tanggapannya, terima kasih atas apa namanya sudah berkenan untuk hadir pada webinar malam ini. Begitu saya kembalikan ke Mas Isan dan Mbak Anin gitu sebagai moderator dan MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Rian ya atas pemaparannya yang sangat inspiratif dan penuh motivasi. Begitu juga ya teman-teman yang tadi sudah kita dengarkan dari pemateri hari ini, Mas Rian banyak sekali nih pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita ambil dari perjalanan akademiknya dan prestasi yang telah beliau capai. Begitu ya. Teman-teman, selanjutnya di sini kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab nih. Pasti di sini teman-teman udah nggak sabar kayak gimana nih kayak caranya sebagai kayak Mas Rian, bisa jadi kayak seperti Mas Rian. Di sini juga peserta pasti ingin bertanya. Jadi di sini teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ya atau menulis pertanyaan pada kolom chat di sini. Kami juga di sini memberikan kesempatan kepada beberapa peserta untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung nih. Sudah ada langsung pematerinya kepada Mas Syirian. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh resen atau kirim pesannya melalui chat ya, seperti itu. Boleh teman-teman, boleh menanyakan langsung apa aja ya Mas Rian ya tanyanya ya. Boleh Seputar Kak. iya, seputar PMDSU dari Mas Rian ini. Mungkin sambil menunggu peserta yang ingin bertanya nih, Mas Rian, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Mas Rian. Tadi kan yang Mas Rian sudah ceritain dari berkarir, terus dari berprestasinya. Di sini tuh saya ingin tanya kayak, Mas Rian tuh ada gak sih kayak tantangan terbesarnya atau tantangan yang menurut Mas Rian tuh kayak rumit nih antara mengatur waktu belajar, mengatur waktu bekerja, harus juga mengenal risetnya gitu kan, menjalani perkuliahan di sistem informasi di universitas terbuka dulu deh gitu. Baik, terima Sebagai kasih Mbak Anin dosen. Iya, untuk pertanyaannya. Memang banyak tantangan ya Mbak ya begitu selama studi S1 maupun saat ini begitu karena mungkin tantangan yang pertama kita perlu manajemen waktu yang baik gitu ya, konsisten dalam bisa mengerjakan tugas-tugas. Karena saya pun sama dengan rekan-rekan saya mengikuti tutorial online, tutorial webinar gitu ya. Mungkin kendala tantangannya di sana begitu ya, karena kan kita belajar mandiri begitu ya di UT itu kita belajar dari modul, kita belajar dari apa yang disampaikan oleh dosen secara online begitu ya. Kemudian mungkin itu tantangan yang pertama ya Mbak Anin. Em, ada kesulitan misal kalau kita belajar online itu kan nggak semua mahasiswa ya Mbak Anin cocok betul, dalam belajar online ya. betul. Mungkin ada kayak kendala kita Ada juga secara stuck. real time, iya, Betul, mungkin kita stuck kayak, aduh saya bingung nih mau nanya ke siapa gitu ya, saya nggak punya teman online dan lain-lain. Mungkin itu kendala yang pertama ya Mbak Anin. Kemudian yang kedua, membagi waktu antara pekerjaan, riset. Karena saya dulu
sempat menerima penelitian dari LPPM. Mbak Anin juga tahun ini menerima penelitian yang sama ya Mbak dari LPPM gitu. Mungkin itu Iya. kan saat saat proses tersebut pelaksananya agak lumayan berat begitu ya karena saya harus riset, kemudian menjalankan riset, saya harus bekerja penuh waktu di tempat bekerja saya dulu, kemudian saya harus mengikuti kegiatan perkuliahan. Di situ mungkin belum lagi dengan kegiatan-kegiatan eh, akademik yang lainnya gitu ya. Saya mengikuti PKM, P2MW dan lain-lain. Itu waktu itu memang lumayan atau cukup struggle gitu ya. Bagaimana cara saya mengatur itu, mengatur waktu saat itu bahkan kayak Sabtu Minggu pun saya harus masih mengerjakan tugas, tutoran dan lain-lain gitu ya. Eh, Mungkin tantangannya itu sih Mbak Anin kalau dari saya. Mantep ya Mas Rian nih, kayak struggle-nya dia tuh langsung diambil alih langsung secara mandiri. Jadi di sini, poin utamanya itu gimana cara kita mengelola si problem solving-nya itu ya Mas Rian ya, begitu ya? Betul Jadi Mbak kembali Anin. lagi ke diri sendiri, bagaimana cara kita mengatur kewajiban kita, terus mengatur juga tentang si riset itu dan akademik yang sebagainya, kayak gitu. Terima kasih Mas Rian atas jawabannya. Selanjutnya, di sini teman-teman yang ingin bertanya boleh angkat tangannya atau resen ya. Jadi kita di sini ada nih Ibu Ibu Dokter Ibu Dwi. Mangga Ya, Ibu boleh ya, silakan. terima kasih. Mas Rian, mungkin bisa diceritakan bagaimana cara memilih promotor. Wah, itu kan kita pernah diskusi ya, Mas ya. Terus Oke, Bu. akhirnya, akhirnya bisa dapat promotor dari UNJ, UNY Oke, itu bagaimana, Mas? oke. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk memilih promotor itu Ibu sebenarnya sudah ada SK. Waktu itu kan saat ini juga sudah keluar SK daftar promotor yang ditetapkan oleh Kementerian Dikti begitu terkait dengan promotor yang eligible begitu Ibu untuk membimbing mahasiswa PMDSU. Nah, kemudian di web PMDSU juga sebenarnya sudah ada daftarnya begitu Ibu. Jadi kita bisa memilah mana gitu ya yang cocok dengan riset kita begitu Ibu. Waktu itu Rian kan sempat berkonsultasi ya dengan Ibu mau di UI begitu dengan beberapa salah satu promotor di UI. Salah satunya ada Prof. Wisnu Jatmiko Ibu saat itu. Rian coba kontak beliau Prof. Wisnu itu. Kemudian saat itu Brian kontak beberapa promotor Ibu, ada dari UI, dari ITB, dari ITS, ada juga dari Unhas, dari UPI, juga yang dari UNY. Ibu, nah kemudian memang yang kebanyakan dari perguruan tinggi tersebut memang em, promotornya itu bersifat oke begitu ya Ibu, kayak oke Mas silakan mendaftar gitu, saya bersedia untuk menjadi promotor Anda begitu Ibu dalam program beasiswa PMDSU ini. Nah, akan tetapi memang dalam beberapa hal di akhir itu ada sempat beberapa pertimbangan Ibu karena em, kita kan perlu mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi di kampus Yang tujuannya juga bersangkutan. ya Ibu. Hmm. Misal dari UI itu kan ada SIMAK UI. Nah, waktu itu Hmm. SIMAK UI-nya itu harus datang langsung ke UI begitu Ibu. Kemudian Hmm. sudah terlewat, akhirnya yang tidak berkenan atau tidak jadi dengan Prof. Wisnu Jatmiko. Kemudian bergeser ke ITB dan ITS itu sudah dapat LOE juga. Akan tetapi dari promotor ITB, ITS, Unhas, UPI dan lain-lain itu sifatnya promotor reguler Ibu. Jadi promotor-promotor tersebut, profesor tersebut, beliau tidak bisa mengikuti program join degree Ibu. Nah, jadi Hmm. program join degree waktu angkatan Rian di batch Rian itu hanya dari UNY, kemudian ITB dan ITS, tapi promotor dari rumpun ilmu komputer itu tidak berkesempatan untuk mengikuti join degree. Nah, kemudian akhirnya bertemu dengan promotor dari UNY yang sekarang ini Ibu, beliau risetnya di pendidikan teknologi, kemudian selaras begitu ya bidang minat risetnya juga dengan Rian kontak beliau, akhirnya Rian kirim beberapa berkas gitu ya seperti CV akademik, portofolio riset, kemudian yang berisi kayak daftar publikasi dan lain-lain, daftar prestasi, kemudian Rian kirimkan juga apa namanya proposal riset gitu, rencana riset, sinopsis singkat gitu, mini riset untuk S2 dan S3. Kemudian beliau oke begitu dengan
tawaran Rian untuk menjadi promotor PMDSU. Beliau bilang silakan mendaftar gitu, ikuti alur pendaftaran yang ada di website PMDSU. Nanti pihak dari kementerian yang akan menyeleksi di akhir. Nah, kemudian akhirnya Rian karena Bisa. dari UNY Bisa. ini Bisa. gimana Mas? Enggak, sorry. Terus lanjut Mas. Oke. Karena dari UNY ini promotor yang dituju oleh Rian itu memang beliau eligible untuk mendaftar di program joint degree Ibu. Jadi waktu itu ada reguler dan joint degree. Nah, kemudian Rian maunya yang joint degree karena ada kesempatan untuk mendapatkan kuliah di 2 kampus begitu Ibu, joint degree dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri begitu. Kalau yang reguler itu 4 tahun full di dalam negeri di perguruan tinggi tujuan utama. Tapi yang joint degree ini nanti akan berangkat ke perguruan tinggi mitra untuk menempuh perkuliahan di jenjang doktoralnya. Jadi nanti ijazah S3-nya itu dapat 2. Jadi dari perguruan tinggi dalam negeri 1, dari perguruan tinggi luar negeri 1. Itu alasan kenapa memilih akhirnya di UNY Ibu. Karena memang beliau atau promotor yang saat ini berkenan, beliau menyanggupi untuk eligible di program joint degree. Nah, sementara waktu itu di UI dan di perguruan tinggi lainnya itu program reguler. Jadi akhirnya memutuskan untuk mengambil promotor tersebut. Begitu Ibu. Iya, artinya kan gini ya Mas. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba mengambil beasiswa ini tentunya harus nggak boleh putus asa kan ya. Iya Ibu, Jadi memang betul. harus menghubungi promotor yang di sana, Betul, betul. calon promotor itu ya kan gitu ya. Betul Jadi Ibu. ya udah untuk teman-teman semangat ya, ikuti itu jejak Mas Rian. Udah, terima Iya kasih Ibu. Mas. Yeah. Iya. Iya Ibu, mungkin kalau boleh cerita dulu tuh daftar banyak ya Ibu promotor ke beberapa perguruan tinggi begitu. Ada beliau yang memang oke, ada mungkin yang tidak ada balasan juga sampai sekarang. Ada mungkin yang nggak, mohon maaf Mas, saya sudah punya kandidat Bimbingan. tersendiri gitu ya. Ya biasanya mungkin mahasiswa bimbingannya di S1 atau mungkin ada kandidat yang lebih baik begitu ya dinilai oleh promotor tersebut. Tapi karena tadi ya Ibu, karena kan memang hanya boleh memilih 1 promotor begitu ya dan 1 perguruan tinggi. Jadi memang tekniknya ada strateginya mungkin rekan-rekan memang harus fix gitu ya dengan promotor tersebut bahwa beliau akan bersedia gitu untuk memilih rekan-rekan karena nanti alurnya saat rekan-rekan daftar di program atau di website PMDSU, kemudian nanti melakukan pendaftaran secara paralel di perguruan tinggi yang dituju. Kemudian nanti setelah itu Dikti akan memverifikasi ya Ibu. Jadi nanti ada 1 nama yang diusulkan oleh promotor tersebut yang akan menjadi penerima kalau tidak salah 2 sampai 3 nama begitu, tapi di ranking begitu ya, dari 1 sampai 3, kemudian nanti 1 terbaik begitu yang akan dipilih, yang akan ditetapkan oleh Dikti melalui SK keputusan. Gitu. Iya, baik. Terima kasih juga Mas Rian atas jawabannya dan Ibu Dwi atas pertanyaannya. Gitu ya teman-teman, kata dari Ibu Dwi, jangan putus asa kalau misalnya kita ingin membuat suatu goals itu menjadi nyata begitu ya Ibu ya. Dan jadi tadi juga kita dengar dari Mas Rian tuh katanya ternyata nggak mudah nih mencari promotor yang cocok, yang seral. Tapi alhamdulillah sekarang sudah waktunya dan emang jalannya mendapatkan promotor dari UNY itu. Begitu ya, alhamdulillah. Sekarang selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Faiz nih dari tadi. Mas Faiz boleh on cam atau on mic lalu perkenalkan diri dari UT mana nih Mas? Baru udah gitu kita boleh pertanyaannya gitu. Silakan kepada Mas Faiz. Oke, terima kasih Mbak Aninda atas kesempatannya. Perkenalkan rekan-rekan dan Mas Dian, nama saya Faiz Wahdi, saya alumni UT Bandung 2025. Dan saya mohon maaf juga ya karena saya terlambat karena baru pulang kerja dan takutnya sudah dijelaskan atau saya salah paham gitu. Waktu saya join itu saya melihat bahwa ada persyaratan tidak terikat kontrak kerja ya. Dan itu kemudian kalau misalkan kita bekerja, apakah masih bisa ya mengikuti beasiswa PMDSU ini? Dan
apakah ada opsi perkuliahannya itu apakah bisa se-fleksibel di UT? Seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faiz untuk pertanyaannya. Saya jawab ya Mbak Anin. Monggo Em, Mas, silahkan. Baik, terima kasih. Begini Mas Faiz, kalau dari pihak PMDSU itu memang tidak boleh terikat kontrak kerjasama gitu antara perusahaan gitu dengan mahasiswa PMDSU. Jadi memang mahasiswa PMDSU karena studinya itu cepat, eh, kami diminta untuk fokus riset begitu ya, fokus pada untuk menyelesaikan studinya tepat waktu karena memang masa 4 tahun itu tidak mudah, jadi tidak diperuntukkan kalau sambil bekerja begitu Mas. Kemudian kalau untuk fleksibel seperti UT saya rasa itu tidak bisa juga ya Mas karena saya sebelum dapat PMDSU ini saya bekerja juga, akhirnya saya memutuskan di Banten, saya di Serang, perguruan tinggi saya saat ini kan di Jogja, jadi tidak memungkinkan begitu untuk saya bekerja di Banten gitu ya. Sementara saat ini saya harus stay pindah domisili di Jogja begitu Mas. Dan memang perkuliahan itu dilaksanakan secara offline atau secara kebanyakan memang ada yang masih blended gitu ya, masih ada online lain-lain. Tapi memang eh, risetnya nanti kalau misalnya tidak datang atau tidak stay di kampus kan mungkin agak sedikit kesulitan juga ya Mas gitu untuk menyelesaikan riset. Kalau memang tidak sering berdiskusi dengan promotor, tidak sering apa namanya berjumpa gitu dengan rekan-rekan sesama gitu, rekan-rekan yang lain itu agak sedikit susah ya Mas kalau untuk memungkinkan apa namanya fleksibel dilaksanakan secara online karena memang waktu itu saat saya diterima dulu bulan Agustus 2025 itu saya langsung diminta untuk mengurus apa namanya surat resign, surat pemberhentian bekerja gitu. Jadi saya diminta untuk langsung stay di Jogja gitu, meninggalkan semua pekerjaan saya di sana. Nah, kemudian memang dari promotor saya pun mewajibkan begitu ya, mahasiswa bimbingannya itu untuk stay setiap hari meriset gitu di kampus, melaksanakan semua progres risetnya begitu kan, dari studi pendahuluan dan lain-lain karena memang proses penelitiannya lumayan panjang, lumayan menguras banyak waktu gitu Mas. Jadi mungkin ada kekhawatiran kalau sambil bekerja itu tidak bisa begitu Mas. Kira-kira begitu Mas Faiz. Semoga menjawab ya Mas. Atau mungkin ada yang masih kurang di ini Mas atau gimana? Iya, gimana nih Mas Faiz? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah sih, Mbak dan Mas Rian. Terima kasih banyak atas jawaban dan kesempatannya. Terima Baik, kasih terima juga kasih kepada Mas. Mas Faiz. Terima kasih juga kepada Mas Rian atas jawaban dari Mas Faiz ya. Di sini selanjutnya ada dari Kak Rahmalia nih. Kak Rahmalia boleh on cam juga. Jadi kita biar tahu nih di sini siapa aja yang tanya. Terus bisa juga Kak Rahmalia untuk on mic, terus perkenalkan diri dan memberikan pertanyaannya. Silakan Kak Rahmalia. Kak Rahmalia, apakah masih ada? Kak Rahmalia Dwi Lestari ya? Mungkin sambil nunggu dari Kak Rahmalia, di sini ada dua nih Mas Rian, ada dua yang angkat tangan nih, Kak Aisyah dari Kak Siti Aisyah. Kak Siti Aisyah boleh on cam dan on mic, perkenalkan diri, dilanjut dengan pertanyaannya. Terima kasih Kak Aninda atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf, ini kameranya off cam karena lagi ada masalah sama kameranya. Di sini saya dari UT Bogor semester 6 program studi Sistem Informasi. Untuk Karian, saya mau nanya, kalau misalnya selama
S1 ini rekam jejak akademik maupun non-akademik belum terlalu menonjol nih, Kak. Langkah apa sih yang bisa kita lakukan agar tetap kompetitif saat mendaftar PMDSU nanti? Apakah harus ada yang harus dipersiapkan untuk menutupi kekurangan tersebut, Kak? Itu sih. Iya. Sudah jelas pertanyaannya, Kak Riana. Tadi Mbak bagus juga Anin pertanyaannya dari tadi agak Kak. sedikit putus-putus atau gimana ya, Mbak? Oh, dari Kak Siti Aisyah pertanyaannya, Kak, kurang jelas? Baik. Kalau misalnya nih selama S1 rekam jejak akademik maupun non-akademiknya belum terlalu menonjol nih, Kak. Langkah apa sih yang bisa kita lakukan gitu agar tetap kompetitif saat mendaftar PMDSU nanti? Terus, apakah sebaiknya dipersiapkan apa gitu yang untuk menutupi kekurangan itu, Kak? Terima kasih. Ah, Iya. Gimana Mas Rian, sudah jelas? Boleh saya bantu ulangi atau sudah jelas? baik, sudah jelas Mbak Anin. Saya coba jawab ya. Silakan. Terima kasih Mbak Aisyah begitu ya tadi kalau tidak salah sudah bertanya dari UT Bogor. Mbak kalau misalnya dari S1 itu em, tidak terlalu apa namanya aktif untuk publikasi, tidak terlalu aktif untuk Mbak Anin suara saya terdengar nggak ya Mbak? Sudah tadi hilang Terdengar sebentar ya Mbak? Mas Mohon Rian. maaf tadi Sudah. ada sedikit ya tadi Iya, ada nggak sedikit apa-apa Mas masalah Rian. jaringan. Baik, Sudah. saya lanjutkan lagi ya Mbak Aisyah. Silakan. Kalau misalnya dari S1 itu tidak terlalu aktif meriset, tidak terlalu aktif publikasi gitu, itu tidak apa-apa Mbak. Banyak gitu ya ternyata setelah saya jadi penerima PMDS itu saya kenal banyak begitu ya, banyak rekan-rekan saya dari perguruan tinggi lain. Karena kan kami bertemu begitu ya saat pembekalan beasiswa itu kami cerita-cerita begitu ya, kami cerita saling berbagi pengalaman gitu. Ternyata mereka pun nggak semuanya begitu ya, tidak semua dari mereka itu memiliki rekam jejak publikasi gitu Mbak, rekam jejak penelitian yang baik, rekam jejak apa namanya prestasi yang bagus gitu ya, prestasi yang gemilang dan lain-lain. Tapi mereka saat itu menekankan di bagian eh, kekurangannya itu mereka tutupi di bagian risetnya Mbak. Jadi memang karena saya tadi bilang ya Mbak, apa namanya pilih promotor yang sesuai gitu. Nah, mungkin Mbak bisa cari, misal riset Mbak terkait tentang apa, itu diperkuat Mbak. Jadi dikuatkan di sana di bagian riset gitu. Nah, ini kan ada prestasi, publikasi dan promotor. Nah, dari ketiga ini misal Mbak Aisyah akan menjual apa nih ke promotor gitu. Apakah akan menjual prestasinya, apa mau menampilkan atau menonjolkan publikasinya yang gemilang begitu. Kemudian atau misal apa namanya? Mencari ini ya, mencari perhatian atau mencuri apa namanya, mencuri hati promotor melalui riset begitu ya. Nah, memang eh, bisa dari sana Mbak. Jadi misal kalau promotor misal di bidang minat riset data mining gitu. Nah, mungkin Mbak riset Mbak Aisyah ini kayak dikuatkan di bidang data miningnya. Misal penelitian terkait atau penelitian isu-isu apa sih yang lagi tren saat ini di bidang data mining gitu ya, yang lagi apa namanya yang lagi banyak dikaji gitu oleh banyak peneliti-peneliti lain di dunia gitu terkait dengan data mining sesuai dengan kepakaran dari promotor tersebut. Nah, misal Mbak dikuatkannya di sana di riset tersebut. Jadi misal oh, Prof, nanti saya riset S2 dan S3-nya, saya akan mengerjakan ini terkait dengan bidang ini dan lain-lain begitu ya. Ini sejalan atau selaras gitu ya dengan bidang minat risetnya Prof gitu. Atau misal Mbak tuh bisa cek gitu ya di profile scholar atau profile Scopusnya beliau, para promotor tersebut. Nah, misalkan, oh Prof tuh baru banget terbit nih tentang publikasi apa gitu ya. Risetnya tentang ini nih baru banget terbit. Nah, mungkin Mbak bisa melanjutkan risetnya Prof itu. Misal Prof ini nanti bisa jadi kelanjutan dari risetnya Prof gitu yang berkelanjutan dan lain-lain. Mungkin kayak misal atau apa namanya bisa juga kayak cari apa ya kayak cari insight-nya tuh misal dari karya-karyanya beliau, misal dari buku begitu. Prof, saya baca buku-bukunya Prof gitu terkait dengan ini, saya tertarik dengan kajian tentang ini Prof gitu, saya ingin memperdalam keilmuan di bidang ini begitu. Nah, mungkin rekan-rekan
pandai-pandai dalam ini ya, mendekati promotor begitu ya, memastikan bahwa para promotor tersebut berkenan gitu untuk memilih rekan-rekan begitu. Nah, memang agak sulit. Nah, memang kalau misalkan kita apa namanya punya publikasi, kita punya prestasi, itu bisa jadi pendukung begitu ya. Jadi imbus begitu yang mampu menjadi apa namanya ya, semacam dorongan yang kuat gitu. Mengapa promotor tersebut harus banget gitu memilih kita gitu sebagai kandidat penerima PMDSU gitu. Nanti rekan-rekan dikuatkan. Misalnya, Prof, penelitian saya sudah pernah melaksanakan penelitian terkait ini gitu di jenjang S1, walaupun misal belum dipublikasikan itu nggak apa-apa Mbak. Misal tugas akhirnya Mbak terkait apa begitu ya. Ini Prof, tugas akhir saya dulu waktu S1 seperti ini begitu. Nanti ini di jenjang S2 saya akan melanjutkan tugas akhir saya di jenjang S1 seperti apa dan lain-lain. Nanti di S3 saya punya kebaruan penelitian seperti ini, saya udah identifikasi riset gapnya seperti ini, saya sudah meriset sejauh ini Prof dan lain-lain. Biasanya berdasarkan pengalaman dari rekan-rekan saya yang lain gitu, para awardee PMDSU yang lain, itu mereka mencuri hati promotor dari sana. Nah, memang tidak harus orang yang superior yang punya publikasi di Scopus, yang punya publikasi di jurnal Sinta, misal tidak harus seperti itu. Yang penting memang ada keselarasan gitu ya antara riset dari rekan-rekan dengan riset dari promotor begitu. Kira-kira begitu Mbak Aisyah. Semoga membantu ya Mbak. Apakah menjawab pertanyaannya begitu? Baik, sudah sangat jelas sekali, Kak. Terima kasih banyak atas tipsnya. Baik. Baik, terima kasih kepada Kak Aisyah. Pertanyaannya tadi bagus banget ya teman-teman. Gimana sih caranya? Nah, tapi dari tadi yang tadi saya tangkap dari kalian itu, kita harus memilih yang kita sukai. Jadi lebih memudahkan untuk mencarinya atau mengenai senang si riset itu. Dan salah satunya mencuri hati promotor, katanya gitu ya Mas Rian. Betul Mbak Anin. Iya. Di sini tadi saya mau tanya kepada Kak Kak Rahma, tadi pertanyaannya masih Kak Rahmalia Widya Lestari. Mohon maaf tadi Halo, terlewat. Kak. Maaf ya. Iya, mohon maaf tadi terlewat. Iya, Tadi boleh ini perkenalkan. masih gangguan. Oh iya, nggak apa-apa, Mbak. Mohon maaf, boleh perkenalkan diri, dilanjut dengan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Widya Lestari. Saat ini saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Dan pertanyaan dari saya, bila pelamar itu memiliki batas minimum IPK lalu tertarik untuk mendaftar beasiswa ini, juga berkaitan dengan yang sudah disinggung sebelumnya, belum punya publikasi, apakah potensi pengembangan diri untuk menjadi calon peneliti itu lebih penting daripada rekam jejak riset yang sudah ada? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rahma ya tadi yang sudah bertanya. Saya coba jawab ya Mbak Anin. Iya, silakan, Mas. Baik. Kalau IPK, rekan-rekan nanti misalkan ada kekurangan begitu ya terkait dengan IPK, usia, kemudian apa namanya ya, yang satunya itu misal intinya berkas administratif begitu ya yang belum lengkap karena biasanya beasiswa apa namanya web PMDSU itu terintegrasi dengan Disdukcapil, terintegrasi dengan PD Dikti. Jadi nanti rekan-rekan akan terrecord begitu ya, misal usianya saat ini berapa tahun, kemudian IPK-nya memenuhi kah atau tidak, kemudian akreditasi prodinya itu di PDDIK seperti apa itu nanti akan terikut. Nah, misal kalau rekan-rekan ada di luar ambang batas yang ditentukan, itu biasanya sistem menolak begitu. Ada keterangan tidak eligible begitu dalam proses pendaftaran itu pertama, Mbak. Kemudian kalau misalkan belum punya banyak begitu ya, belum terlalu sering mempublikasikan artikel dan lain-lain, itu potensi untuk apa namanya tadi jadi seorang peneliti begitu ya bisa-bisa saja begitu Mbak karena memang nanti saat S2 dan S3 Mbak Rama tuh nanti akan menemukan ekosistem belajar gitu ya lingkungan yang benar-benar mendukung proses itu begitu Mbak jadi kalau misalkan saat S1 dulu saya agak minder saya S1-nya dulu tugas akhir saya tentang ini gitu ya belum pernah publikasi dan lain-lain saya belum pernah mendapatkan grant penelitian pendanaan kontrak penelitian dan lain-lain
nggak apa-apa gitu Mbak. Nanti karena memang saat ada di jenjang S2 dan S3 itu nanti perlahan akan menemukan ritmenya begitu ya, ritme belajarnya yang seperti apa yang baik. Kemudian mampu menemukan lingkungan belajar yang sesuai begitu ya dengan karakteristik diri kita sendiri begitu. Nanti kan rekan-rekan sesamanya itu, rekan-rekan sesama S2 dan S3 begitu itu kan nanti akan termotivasi dengan sendirinya begitu. Kemudian apalagi nanti didukung oleh dukungan apa namanya promotor, dukungan pembimbing atau dosen-dosen yang lain gitu di perguruan tinggi tujuan itu nanti um, akan menambah begitu ya, menambah wawasan, akan menambah pengalaman rekan-rekan jadi seorang peneliti atau jadi seorang pengajar gitu karena memang luaran dari beasiswa PMDS ini outputnya untuk menjadi kedua itu ya, entah itu jadi seorang peneliti, entah itu jadi seorang pendidik atau menjadi seorang dosen. Nah nanti rekan-rekan kalau misalnya memang yang ingin berkarir sebagai peneliti, nanti track apa namanya track belajarnya, kemudian rekam jejak karirnya itu nanti akan diarahkan jadi seorang peneliti begitu. Tapi kalau ingin jadi seorang dosen nanti berarti akan perlu syarat-syarat minimum gitu ya yang mampu menjadikan rekan-rekan nanti jadi seorang dosen gitu akhirnya setelah lulus dari beasiswa PMDSU begitu. Nah, kemudian kalau misalnya ingin jadi peneliti gitu, itu kan nanti saat jadi beasiswa PMDSU kan nanti akan menerima grant penelitian ya. Dalam 1 tahun itu mahasiswa PMDSU memperoleh hibah riset dari Bima Kemdikti Saintek itu ada namanya penelitian penugasan gitu. Jadi nanti tim peneliti tadi yang diketuai, yang dipimpin oleh promotor, itu nanti akan menerima grant penelitian setiap tahunnya di tahun kedua. Saat ini kan saya tahun kedua. Nah tahun ini alhamdulillah saya mendapat hibah dana dari kementerian, dari Bima, dari Kemdikti Saintek gitu. Nanti rekan-rekan memang yang ingin meneliti, yang ingin jadi peneliti nanti akan mendapatkan grant penelitian tersebut gitu di bawah supervisi langsung dari promotor-promotor PMDSU. Kira-kira begitu Mbak Rahma tadi ya yang bertanya kalau saya tidak salah begitu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anin. Iya, terima kasih Mas Rian atas jawabannya dari Mbak Rahmat tadi ya. Jadi kalau misalnya Mbak Rama katanya kalau misalnya emang Mbak Rama sudah yakin jalani dulu, yakini baru tekuni terus aja gitu ya Mas ya, insya Allah bakal dimudahkan gitu. Di sini antusias sekali ya pertanyaan udah ada yang resen dari Kak Yuli dan Kak Aji. Nah, di sini tuh dari awal ada dari Kak Yuli Asmarawati dulu. Disilakan Kak Yuli perkenalkan diri dan dilanjut dengan pertanyaannya. Silakan. Baik Kak, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuli Asmarawati, mahasiswa UT Sistem Informasi semester 4. Izin bertanya, saat ini saya kuliah sambil bekerja pada Kementerian Pusat. Apakah nanti beasiswa PMDSU ini bisa berlaku untuk mahasiswa yang sudah berstatus pegawai negeri sipil, dan apakah setiap tahunnya selalu ada pembukaan dan berapa kota yang tersedia? Terima kasih. Baik, saya jawab ya Mbak Anin. Terima kasih Mbak Yuli untuk pertanyaan yang diberikan terkait dengan apakah mahasiswa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil begitu ya boleh mengajukan sebagai penerima PMDSU atau tidak. Itu kan tadi di awal memang sudah ditekankan ya kalau memang tidak ada ikatan kerjasama begitu Mbak antara pemberi beasiswa dengan penerima beasiswa. Jadi apa namanya mahasiswa memang dituntut untuk mengerjakan riset, mengerjakan fokus kepada studinya. Nah, tapi memang kalau misal Mbak Yuli penasaran begitu ya, saya sebenarnya eligible nggak sih untuk mendaftar gitu. Mungkin Mbak Yuli bisa coba aja nanti saat sudah lulus Mbak coba daftar di website PMDSU, Mbak coba daftar nanti kalau misalkan sistem em, tidak menolak begitu ya, berarti memang Mbak eligible gitu untuk mendaftar gitu. Tapi memang nanti regulasinya tergantung saat Mbak dinyatakan lulus. Mungkin nanti dari perguruan tinggi tujuan Mbak itu meminta Mbak untuk berhenti kuliah atau mungkin eh, ada dari PMDSU yang meminta Mbak untuk mengajukan pengunduran diri dan lain-lain begitu ya. Mungkin saya kurang paham terkait dengan regulasi itu, tapi memang sejauh ini rekan-rekan saya
di UNY kami ada 9 mahasiswa, itu ke-9-nya tidak ada yang bekerja. Begitu juga dengan rekan-rekan dari perguruan tinggi negeri yang lain gitu. Semuanya fokus studi gitu ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan apakah setiap tahun buka atau enggak. Nah, besok PMDSU ini memang tidak punya apa namanya ya alur pendaftaran yang pasti begitu setiap tahunnya. Biasanya itu dibuka setiap 2 tahun sekali, Mbak. Tapi sejak 3 tahun terakhir, 2024, 25, dan 26, itu selalu dibuka tiap tahun. Jadi memang kalau sebelumnya, batch sebelumnya gitu, sebelum 3 tahun itu memang dibuka tiap 2 tahun sekali. Karena memang memperhatikan kebutuhan dari dokter-dokter di Indonesia. Nah memang mungkin saat ini demand atau kebutuhan dokter di Indonesia itu lagi tinggi. Makanya PMDS ini dibuka setiap 1 tahun sekali. Nah, beda dengan beasiswa sejenis kayak LPDP, kayak beasiswa unggulan. LPDP itu kan dibuka setiap tahun ya. Kita tahu ada dua batch, 2 periode begitu, periode 1 dan 2. Nah, kalau PMDS ini nggak pasti begitu, Mbak. Mungkin tahun ini ada, tahun depan nggak ada, mungkin ada lagi di tahun berikutnya 2028. Gitu, itu bisa saja kayak gitu. Karena memang sesuai atau tergantung dari demand kebutuhan dokter di Indonesia. Kalau misal demandnya lagi butuh tuh kebutuhan dokter lagi meningkat gitu ya, mungkin pasti akan dibuka. Untuk kuotanya, kuota yang dibutuhkan, kuota yang ada gitu ya dalam beasiswa ini setiap tahun paling sekitar 100 100 sekian gitu, Mbak. Nah, ini kan kuotanya tergantung dari promotor ya, Mbak. Nah, misal promotor yang eligible, promotor yang mendaftar, ingin untuk menjadi promotor PMDS itu misal berapa orang nih, berapa ratus gitu, yang diseleksi gitu ya. Oh, ternyata tahun ini ada sekian ratus, tahun ini hanya ada sekian puluh begitu. Nah, itu kan promotornya kan dilihat tuh, misal bagaimana cara beliau meluluskan kandidat doktor sebelumnya, begitu. Dilihat juga dari produktivitas penelitian, publikasi dan lain-lain. Memang nggak semua prof yang ada di Indonesia tuh bisa jadi promotor PMDSU begitu, karena memang hanya promotor-promotor yang eligible saja yang sudah diseleksi oleh Kementerian Dikti. Nah, biasanya kalau misalkan ada 100 promotor yang eligible begitu ya saat ini, itu berarti hanya akan ada 140 misal. Ya sudah, berarti mahasiswanya kuotanya hanya 140. Tapi memang beberapa promotor itu punya keleluasaan untuk memilih lebih dari satu, maksimal 2. Tapi memang ditekankan setiap batch itu satu satu kandidat terbaik gitu yang akan dipilih oleh promotor. Tapi memang ada beberapa promotor yang memang ujungnya beliau punya 2 mahasiswa bimbingan gitu, tapi biasanya hanya sekitar puluhan sampai ratusan. Di angkatan saya ada 150 sekian gitu. Kalau tidak salah, nah, yang join degree-nya itu hanya 10 penerima join degree gitu. Itu memang di di ranking ya. Dari 1 sampai 10 begitu, di 1 sampai 10 terbaik gitu ya. Nanti beliau yang akan jadi penerima PMDSU. Nah, berarti sisanya reguler gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Siapa tadi ya yang bertanya? Semoga menjawab ya, Mbak. Iya. Ye. Iya, gimana Kak Yuli? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama Kak Yuli. Terima kasih juga kepada Mas Rian. Di sini teman-teman karena keterbatasan waktu, di sini juga sangat antusias sekali ya teman-teman. Alhamdulillah pada ya antusias sekali di sini untuk bertanya kepada pemateri kita hari ini, kepada Mas Rian. Karena sangat disayangkan sekali waktu kita terbatas, tapi Mas Ranu, tenang aja Mas Ranu, masih bisa kebagian Mas Ranu terakhir ya. Mas Ranu, boleh perkenalkan diri dan memberikan pertanyaannya kepada Mas Rian. Silakan Mas Ranu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranu Putra Dewantara, alumni Sistem Informasi UT tahun 2024. Nah, pertanyaan saya, ini apakah ada batas maksimum untuk kelulusan dari kampus begitu untuk mengikuti PMDSU atau mungkin batasannya hanya usia saja, begitu? Oh, iya.
Baik, Mas Rano, saya coba jawab ya. Em, ada batas apa namanya usia ya Mas. Kalau tidak salah kan kalau dari Juknis panduan tahun ini itu 25 tahun, waktu angkatan saya itu maksimal 24 tahun. Jadi tahun ini naik tuh dinaikin jadi 1 tahun maksimal maksimal usia yang ditentukan oleh Kementerian Dikti. Nah, kemudian kalau misal Mas Ranu dinyatakan eligible di web PMDSU, itu silakan dilanjutkan aja Mas, dilanjutkan proses pendaftarannya. Nah, kemudian kalau dari perguruan tinggi itu nggak ada batasan sih Mas, sebenarnya kalau untuk studi S2, S3 itu kan nggak ada batas ya, kita mau usia berapapun. Nah, kalau untuk seleksinya, nggak ada juga ya Mas, nggak ada kayak mengikuti seleksi dari PMDSU itu sendiri. Misal PMDSU menetapkan 25 tahun, berarti memang 25 tahun gitu batas itunya, batas usia yang ditetapkan gitu oleh perguruan tinggi juga. Nah, kalau untuk batas apa tadi namanya? Batas kelulusan sepertinya memang PMDS itu hanya untuk sarjana unggul ya. Sarjana unggul itu maksudnya fresh graduate begitu yang lulus di tahun ini dan tahun lalu. Nah, Mas Ranu kan sudah lulus 2024 tuh dengan saya. Nah, tapi kalau misalnya Mas Ranu masih dinyatakan eligible di sistem, mungkin Mas Ranu bisa melanjutkan aja proses pendaftarannya itu ya, Mas ya. Atau mungkin Mas bisa coba menghubungi promotor yang dituju, Mas coba tanyakan, eh, ya Mas sampaikan kayak saya lulusan tahun 2004 gitu, kira-kira apakah masih bisa untuk eligible begitu atau tidak. Kira-kira begitu Mas Ranu, semoga menjawab ya. Iya, terima kasih Mas Rian. Gimana Mas Ranu, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Untuk pertanyaan sekarang sudah terjawab dan saya ingin bertanya lagi tentang cara menghubungi promotor itu apakah nanti setelah finalisasi pendaftaran atau sedari sekarang? Oh, kalau untuk dari sekarang sih Mas, jadi waktu aku tuh malah sebelum pendaftaran dulu Mas. Jadi saya coba hubungi promotor gitu ya. Kita kan sudah Mas Anu kan sudah punya promotor tujuan nih yang diincar gitu. Nah, Mas Anu silakan menghubungi beliau, tanyakan gitu ya kesediaan untuk membimbing Mas Ranu pada program PMDSU ini. Beliau berkenan atau tidak. Nah, Mas Ranu kirimkan berkas-berkas yang saya sebutkan tadi kayak apa namanya CV, kemudian apa namanya lagi portofolio, rencana riset, dan lain-lain lah ya berkas pendukung. Nah, misal ada berkas pendukung lain yang kurang atau terlewat, nanti mungkin beliau akan meminta lagi gitu, akan memfollow up lagi, misal berkas ijazah atau lain-lain gitu, transkrip nilai juga. Nah, PMDSU ini paralel Mas, jadi Mas Ranu mendaftar di portal PMDSU itu sekaligus mendaftar di kampus tujuan. Nah, jadi Mas Ranu misal mau daftar ke UNY, berarti Mas Ranu harus ikut seleksi masuk program pasca sarjana UNY Mas, di program studi yang diampu oleh promotor tersebut. Misalnya di program studi sistem informasi. Nah, Mas Ranu berarti harus masuk tuh, harus mengikuti seleksi masuk di jenjang S2 Prodi Sistem Informasi tersebut di perguruan tinggi yang dituju oleh promotor yang ditetapkan tersebut. Nah, berarti Mas Ranu mendaftar di portal PMDSU, juga mendaftar di website gitu ya, website kampus tujuan. Misal di ITS, di ITB, dan lain-lain. Berarti Mas Ranu harus mengikuti seleksi masuk program pasca sarjana di perguruan tinggi negeri tujuannya. Nah, jadi itu kenapa disebut paralel, Mas. Jadi secara bersamaan gitu. Nah, nanti saat Mas Ranu sudah dinyatakan lolos nih, saya sudah dinyatakan diterima apa namanya? Diterima menjadi mahasiswa S2 di perguruan tinggi tersebut. Nah, nanti karena PMDSU akan men-track itu Mas. Jadi misal awardee ini apa namanya eligible nih tapi dia belum lulus di kampus tujuannya gitu. Ternyata berarti nggak bisa dong gitu karena memang paralel nih sistemnya gitu. Jadi Mas Tano harus mendaftar ke ITB, ke ITS, perguruan tinggi lain, mengikuti seleksinya sampai memperoleh LOA, Letter of Acceptance ya, yang menyatakan itu harus unconditional. Jadi dalam kondisi apapun Mas Ranu posisinya tidak akan berubah, tidak akan dibatalkan gitu sebagai
calon mahasiswa pasca sarjana di program studi tersebut. Nah, jadi Mas Anu punya LOE dulu, mengantongi LOE, tapi itu sambil daftar ya Mas, karena kan PMDSU ditutup sampai tanggal berapa gitu, saya agak lupa. Akhir bulan ini kalau tidak salah, atau awal bulan depan. Nah, berarti Mas Anu harus segera mendaftar ke perguruan tinggi yang dituju, juga mendaftar di portal PMDSU secara paralel. Nanti misalkan sudah, nah berarti kan harus mengikuti itu, berarti kalau misal ada seleksi tulis secara langsung, seleksi wawancara oleh program studi di kampus tujuannya Mas Ranu, berarti Mas Ranu harus mengikuti itu. Nanti biasanya promotor itu juga akan mengadakan sesi wawancara terpisah Mas, untuk para kandidat-kandidat, calon kandidat MDSU. Nanti Mas Anu akan diundang oleh profesor tersebut untuk mengikuti wawancara, biasanya untuk mengklarifikasi berkas-berkas yang Mas Ranu kirimkan tadi. Misal CV Mas Ranu seperti apa. Biasanya sih ini ya, risetnya ya, riset yang menekankan Mas Ranu ingin riset seperti apa, terus kayak kesiapan studi Mas Ranu. Misal nanti di jenjang S2 kalau ada kendala seperti ini, bagaimana strategi mitigasi yang diterapkan dan lain-lain. Biasanya seperti itu Mas. Jadi kalau misalkan Mas Ranu hanya daftar salah satu, hanya daftar di PMDSU aja, itu nanti Mas Ranu kelewat. Jadi nggak bisa lolos begitu ya untuk jadi PMDSU, karena harus berdua gitu Mas, harus paralel gitu, harus secara bersamaan. Jadi karena nanti saat dinyatakan diterima sebagai penerima PMDSU, Mas Ranu tinggal masuk aja ke kampus tujuan. Jadi nggak mencari LOE lagi, nggak mencari apa namanya, berkas pernyataan bahwa Mas Ranu sudah disetujui di kampus tujuan. Kira-kira begitu Mas Ranu. Iya, terima kasih Mas Rian. Gimana Mas Ranu, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah sudah. Terima kasih Alhamdulillah untuk sudah. informasinya. Iya, kembali kasih. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Mas Rian atas jawabannya dan insight yang sangat bermanfaat sekali ya. Di sini tadi saya ambil kesimpulan pentingnya bagi kita sebagai mahasiswa untuk aktif mengembangkan kompetensi, memperluas jaringan, serta berani mengambil berbagai kesempatan yang tersedia termasuk program beasiswa dan pengembangan diri ini. Semoga perjalanan pengalaman yang telah dibagikan dari narasumber Mas Rian menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berusaha mencapai tujuan akademik dan karir yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen, kepada narasumber Mas Rian dan teman-teman peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan saat membantu acara, terdapat kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih, saya Aninda Sapitri pamit undur diri dan dipersilahkan ke rekan saya Muhammad Ihsan Alfarisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak kepada Mas Rian atas pemaparan materi, tips, insight yang sangat komprehensif mengenai studi lanjut dan beasiswa PMDSU ini. Terima kasih juga kepada rekan saya, Kak Anida Sapitri, yang telah memandu jalannya diskusi malam ini dengan sangat baik. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara Impact Seri 1 Road to Success. Nah, jadi sedikit informasi juga ya teman-teman, Impact Series ini akan terus berlanjut, tidak hanya berhenti di sini saja, akan ada Impact Series berikutnya. Jadi jangan lupa untuk tetap update juga melihat perkembangan informasi tentang Impact Series ini di Instagram UTS Sistem Informasi. Sebelum kita mengakhiri acara malam ini, kita kembali berdoa terlebih dahulu sebagai rasa syukur atas kelancaran acara ini. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya Ihsan Alfarisi mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kehilapan selama membantu acara ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.